Excel banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat digunakan. Di antaranya, yang pertama ada fungsi matematik dan statistik, fungsi logika, fungsi pembacaan tabel. Yang pertama ada fungsi matematik dan statistik. Contohnya, fungsi yang pertama ada fungsi sum, digunakan untuk menjumlahkan seluruh angka dalam rentang sel. Fungsi yang kedua ada fungsi max, mengambil nilai tertinggi dari sekumpulan data. Yang ketiga ada fungsi minimal, mengambil nilai terendah dari sekumpulan data. Yang keempat ada fungsi average yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data. Yang kelima ada fungsi count yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Yang keenam ada fungsi counta, menghitung jumlah sel yang tidak kosong baik angka maupun teks. Yang ketujuh ada fungsi countif, menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh penggunaan fungsi matematika dan statistik dalam Excel untuk menjumlahkan sebuah data atau nilai yang ingin kita cari. Yang pertama yaitu penggunaan fungsi sum yang digunakan untuk menjumlahkan data yang ingin kita peroleh. Contoh di sini kami sudah menyiapkan tabel yang berisi nilai ujian dari kelas 10 AKL 5. Untuk menjumlahkan nilai, kita akan menggunakan rumus sum. Di sini kita ketik di kolom, di baris jumlah nilai. Oke. Yang pertama kita akan menjumlahkan jumlah nilai dengan rumus sum. Yang pertama kita harus menulis sama dengan, jangan lupa ketikkan sama dengan. Dalam menuliskan rumus, kita tidak boleh meninggalkan sama dengan. Sama dengan harus tetap ditulis agar rumus kita tetap berhasil. Oke, sama dengan kita ketikkan sum dan jangan lupa kurung buka, kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan. Contoh seperti ini, kita blok dari atas sampai bawah sampai 100. Jangan lupa kita kasih kurung tutup. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Nah, jadi diketahui jumlah nilai yang kita peroleh dari data di atas yaitu 802. Itu adalah cara cepat untuk menjumlahkan data ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk menghitung nilai rata-rata. Kalau teman-teman ingin menghitung nilai rata-rata, sama saja seperti menghitung jumlah nilai, cuman beda rumus ya. Kita ketikkan seperti ini. Jangan lupa sama dengannya, sama dengan. Kalau rata-rata, yaitu kita menggunakan average. Lihat seperti ini, average. Oke. Setelah ini, jangan lupa kurung bukanya, dan kita blok nilai yang ingin kita rata-ratakan. Blok seluruh ya, dari atas sampai bawah. Jangan lupa kurung tutupnya. Oke? Setelah ini, kita klik enter. Nah, jadi rata-rata yang diperoleh dari nilai ujian yang kita cari, yaitu 80,2. Sudah paham teman-teman? Oke, untuk menghitung nilai tertinggi, kita klik sama dengan. Kalau nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Max, kurung buka, kita blok nilai dari atas sampai bawah. Oke, jika seperti ini kita kurung tutup, enter. Nah, jadi nilai tertinggi yang kita peroleh adalah 100. Dari ini ya teman-teman. Oke, jika sudah kita lanjut ke nilai terendah. Nilai terendah sama dengan, jika nilai tertinggi max, maka nilai terendah apa teman-teman? Min. Oke, bagus. Min. Kurung buka, kita blok lagi nilainya. Oke, kurung tutup. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup, dan sama dengannya. Oke, kita enter. Nah, jadi nilai terendah yang kita peroleh adalah 65 dari nama siswa yang bernama Danen. Itu dari Danen itu nilainya paling rendah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke jumlah siswa. Jangan lupa sama dengannya. Jika teman-teman ingin mencari jumlah siswa dari nilai atau nomor, kita harus menggunakan rumus count. Contoh sama dengan
count, kurung buka, kayak count. Contoh kita ambil dari nomor ya teman-teman. Nomor. Oke, kita blok sudah kurung tutup. Nah, di sini terlihat 10. 10 itu dari jumlah siswa atau nomor yang kita blok tadi. Kalau teman-teman ingin menghitungnya menggunakan rumus konta itu teman-teman bisa mengeblok nama siswanya. Coba kita contohkan ya teman-teman. Oke, sama dengan konta kurung buka, kita blok yang nama siswa. Oke, dari Zeppelin sampai Cantika ya teman-teman. Oke, jangan lupa kurung tutupnya. Kita enter. Nah, 10. Sama kan teman-teman? Jadi, perbedaan rumus count dan konta adalah rumus konta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong, baik angka maupun teks. Sedangkan rumus count digunakan untuk menghitung jumlah siswa dari nomor atau nilai ujian. Oke, lanjut kita menghitung jumlah siswa dengan nilai 80. Di sini berarti kita akan menghitung jumlah siswa yang memiliki nilai 80 dengan cara cepat ya teman-teman. Jadi rumusnya yang benar adalah sama dengan countif. Countif kurung buka. Kita blok nilai ujiannya karena kita akan mencari nilai ujian anak yang memiliki nilai 80. Jika sudah seperti ini, kita ketikkan titik koma ya teman-teman, titik koma. Nah, seperti itu. Terus tanda petik 80. Karena apa? Karena kita mencari nilai 80. Terus kurung tutup. Oke, coba kita enter. Wow, jadi teman-teman, jadi ini yang memiliki nilai 80 ada Zeppelin. Terus siapa nih? Kevin dan Bagaskara. Sorry. Ini Bagaskara ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Rumus countif digunakan untuk mencari jumlah siswa dengan nilai 80. Nah, jadi itu cara cepat yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah siswa dengan nilai 80. Jadi jangan diketik manual ya teman-teman. Semua rumus harus kita ketik menggunakan fungsinya masing-masing. Jangan manual teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita rapikan saja. Oke, seperti ini. Yang kedua, fungsi logika. Fungsi logika berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki beberapa alternatif pilihan jawaban. Fungsi logika yang sering dipakai adalah fungsi if. Contoh, sama dengan if buka kurung A1 lebih besar 60, lulus tidak lulus akan menghasilkan lulus jika A1 lebih dari 60, jika tidak maka tidak lulus. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan rumus if untuk mencari siswa yang tidak lulus atau lulus dari pernyataan di bawah ini. Jika nilai lebih dari 75, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Cara penggunaannya yaitu kita klikkan dulu sama dengan, jangan lupa rumusnya if, kurung buka, kita klik nilai ujiannya karena yang diminta jika nilai lebih dari 75. Jadi di sini kita klik nilai ujiannya. Oke, lebih dari, tanda lebih dari 75. Titik 2, tanda petik, lulus, tanda petik lagi. Jika tidak, kita gunakan titik koma ya teman-teman. Jika tidak, petik 2, tidak lulus. Tutup kurung. Ini kurang petiknya ya. Petik, kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, kenapa hasilnya lulus? Karena nilai ujian 80 lebih dari 75. Maka siswa yang bernama Zeppelin dinyatakan lulus
karena nilainya lebih dari 75, yaitu 80. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman tidak usah menuliskan rumusnya lagi seperti ini ya teman-teman. Tidak usah, kita cukup arahkan kursornya sampai ada tanda plus hitam di pojok ini. Sudah, kita klik 2 kali dan seret ke bawah. Nah, otomatis akan muncul seperti ini teman-teman. Hasilnya sudah benar karena 74 itu kurang dari 75. Maka siswa yang bernama Cynthia tidak lulus. Oke, jadi sekian contoh penggunaan rumus if dalam mencari lulus atau tidak lulusnya seseorang, atau dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki beberapa alternatif pilihan jawaban seperti lulus dan tidak lulus. Yang ketiga, fungsi pembacaan tabel atau lookup. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk membaca dan menyalin data dari suatu tabel tertentu. Ada beberapa fungsi pembacaan tabel, antara lain yang pertama, lookup, yaitu mencari data secara horizontal atau baris pertama lalu mengambil data dari baris tertentu. Yang kedua, fungsi lookup, yaitu mencari data secara vertikal atau kolom pertama lalu mengambil data dari kolom tertentu. Rumus lookup yaitu digunakan untuk mencari data secara vertikal atau kolom pertama lalu mengambil data dari kolom tertentu. Contohnya seperti ini, jika kita ingin mencari hari dari kolom di atas ini, kita menggunakan rumus lookup karena berbentuk vertikal tabelnya, bukan menyamping. Oke, berbentuk vertikal, jadi kita gunakan rumus lookup. Contohnya sama dengan lookup kurung buka, kita klik pukul karena kita akan mencari hari dari pukul yang sudah tersedia. Oke, titik koma, kita blok tabel pukul sampai dengan ruang dan kita absolutin ya teman-teman. Gunanya absolut agar data yang kita blok tidak berubah sampai bawah. Nah, jika sudah seperti ini, sudah absolut, kita klik titik koma lagi dan kita klik 2. Kenapa 2? Karena kolom hari terletak di kolom kedua dari tabel di atas. 2, lanjut titik koma false. Gunanya false adalah supaya hasilnya tepat atau cocok dengan nilai yang kita cari. Oke, kita enter, maka hasilnya Senin. Kenapa Senin? Karena pukul 8 di tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatannya akan dimulai pada hari Senin. Jika sudah, teman-teman tidak usah menuliskan rumusnya kembali. Kita tinggal mengarahkan kursornya sampai menemukan tanda plus hitam dan kita klik 2 lalu seret ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya di ruang. Ruang sama seperti tadi, lookup kurung buka, klik pukulnya, titik koma, kita blok tabelnya lagi dan jangan lupa ditambahin absolut. Titik koma 3. Kenapa 3? Karena kolom ruang terdapat di kolom ketiga dari tabel di atas. Oke, kita titik koma false, sama seperti tadi ya, false, enter. Lab A, karena pada pukul 8 kegiatan ujian dilaksanakan di lab A. Oke, kita ulangi langkah seperti tadi. Jadi, itu penggunaan rumus lookup atau pembacaan tabel dari contoh data di atas. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan penggunaan rumus lookup dari tabel tersebut. Oke, rumusnya sama saja seperti
VLOOKUP sama dengan lookup kurung buka, kita klik pukulnya, titik koma, kita blok dari pukul sampai ke lap. Jangan lupa kita absolutin. Oke, selanjutnya titik koma, 2, titik koma, false. Oke, dua ini karena baris hari yang kita akan cari itu horizontal ke samping dan baris kedua dari pukul, hari, dan ruang. Maka kita tulis 2. Oke, setelah itu kita enter. Hasilnya Senin. Kita tarik ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut ke ruang sama dengan lookup kurung buka pukul titik koma, kita blok tabelnya dan kita absolutin. Setelah ini kita titik koma, 3, karena ruang pada tabel di atas termasuk baris ketiga yang horizontal menyamping. Oke, kita false, kita enter. Ulangi langkah yang tadi. Jadi, seperti itu contoh penggunaan rumus lookup dan VLOOKUP. Perbedaannya hanya terletak pada tabel di atas. Jika lookup, tabelnya akan horizontal ke samping. Jika VLOOKUP, tabelnya akan vertikal ke bawah. Seperti ini vertikal ke bawah. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.